Nggak ada. Kamu harus ngomong. Yang kami dengar, kamu jangan buat kami keras seperti kamu kemarin. Dan ini bukan hal yang baru bagi kami menghadapi orang seperti kamu. Bukan seperti kamu orang yang kami hadapi. Ya, ini banyak pendeta kami bawa ke sini supaya bisa mengatasi kami. Maaf Pak, ya kita hargai, kita jaga kamu. Ya, ngomong kamu, apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba bawa anggota-anggota ke sini untuk mengganggu, memberhentikan orang jangan sampai ada ibadah di sini? Adakah kami pergi melarang kamu sholat di sana? Bicara, apa alasanmu? Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semua. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu, agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dibenangkan, dan banyak orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, hal kerajaan surga. Karena di bawah kolom langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus HaMashiach, selain di dalam nama Yesus Kristus. Di luar itu Bapak Ibu, tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Agama tidak bisa menyelamatkan saudara. Agama tidak bisa memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada kita semuanya. Jangankan keselamatan, damai, sejahtera, dan sukacita pun agama tidak bisa memberikan saudara. Ya, agama tidak bisa memberikan damai, agama tidak bisa memberikan sukacita, agama tidak bisa memberikan ketenangan kepada kita. Dan kita melihat hari-hari ini, sebagaimana dicuplikan video di awal tadi saudara, orang tersebut karena berbeda agama, berbeda akidah, berbeda keyakinan, sehingga tidak senang hidupnya ketika melihat orang di luar agamanya yang lagi beribadah. Maka dia datang untuk mencoba membubarkan ibadah, mencoba untuk menyetop orang yang lagi beribadah, mencoba untuk tidak ada ketenangan di saat orang tersebut beribadah. Ini semua gara-gara agama. Ya, semua gara-gara agama. Maka saya sering sekali menyampaikan kepada orang-orang tertentu di saat saya melakukan penginjilan, apabila gara-gara agama kamu membenci orang lain, tinggalkan agama itu. Apabila gara-gara agama kamu memusuhi orang yang ada di sekitarmu, tinggalkan agama tersebut. Carilah Tuhan. Ya, carilah Tuhan. Tuhan tidak membawa agama ke dunia ini karena tujuan Tuhan itu bagaimana ciptaannya, khususnya kita manusia, itu selamat. Ya, selamat. Tidak masuk ke dalam neraka, tempat di mana orang-orang berdosa disiksa. Ini tujuan Tuhan, bukan membawa satu agama, bukan membawa satu keyakinan, bukan membawa satu akidah. Tetapi bagaimana orang-orang yang sudah Tuhan ciptakan itu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Banyak orang yang mengatakan begini Bapak Ibu, kalau kamu ikut aku, kalau kamu turut kepadaku, kalau kamu mau bekerja sama aku, maka aku akan menjamin hidupmu. Aku akan menjamin rumah tanggamu. Ya mungkin karena orang itu uangnya banyak sekali saudara, sehingga dia bisa menjamin hidup seseorang. Itu banyak saudaraku. Tetapi kita tidak pernah menjumpai ada orang yang mengatakan kepada kita begini, kalau engkau ikut aku bisa menjamin hidupmu bukan saja di dunia tetapi di akhirat. Tidak ada. Bahkan Nabi sekalipun saudara, tidak ada satupun Nabi, Rasul, utusan yang bisa memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada manusia di dunia dan di akhirat. Tidak ada. Hanya Yesus. Ya, maka saya percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena Dia yang memberikan jaminan kepastian keselamatan di akhirat nantinya. Kalau memberikan keselamatan di dunia, itu banyak orang kaya yang bisa memberikan jaminan keselamatan di dunia, memberikan ketentraman di dunia, memberikan damai di dunia, dengan iming-iming, dengan uang, dengan pekerjaan segala macam, bla 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 bla. Dan itu pun damai, sejahtera, dan sukacita yang semu berbeda dengan yang Tuhan berikan saudaraku.
Yang Tuhan berikan itu permanen. Maka apabila kita di dalam Tuhan, hidup kita itu selalu merasakan damai, tidak ada was-was, tidak ada khawatir, tidak ada gelisah. Karena kita sukacita terus Bapak Ibu. Di dalam Tuhan itu kita sukacita terus. Tuhan yang menjamin hidup kita. Kalau Tuhan yang menjamin hidup kita, apalagi yang kita takutkan? Maka saya sangat sering mengajak teman-teman untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis. Masa iya gara-gara agama kita bertikai? Gara-gara agama kita menjadi penghalang satu sama yang lain? Gara-gara agama kita tidak bisa bersahabat? Gara-gara agama kita tidak bisa duduk satu meja makan, minum, ngopi bareng segala macam? Gara-gara agama kita terjadi bentrok-bentrokan, terjadi caci maki, terjadi hina menghina? Ayo, mari kita cari Tuhan yang benar. Tuhan yang mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Tidak ada pemuka agama yang mengajarkan, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Tidak ada, saudaraku. Hanya Yesus HaMasiah, hanya Yesus Kristus yang mengajarkan kita, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Bahkan ada pemuka agama tertentu Bapak Ibu yang mengajarkan apabila tidak seiman, seagama, seakidah denganmu, lakukan ini bla 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 dan bla 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 bla, banyak hal. Tapi Yesus tidak. Mari kita melihat dalam Injil Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini perkataan Yesus. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Elohim pun telah berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tidak boleh kita membanding-bandingkan si A, si B. Oh, karena tidak seagama, seakidah, sekeyakinan, kita tidak bisa memberikan salam kepadanya. Tidak boleh menjawab salam daripadanya. Enggak, saudaraku. Bahkan kita harus berdoa kepada orang-orang tertentu supaya orang itu hidupnya diubahkan. Pola pikirnya berubah. Hatinya yang dulunya jahat jadi baik. Kita harus berdoa, saudara. Kalau di dalam keyakinan saya yang lama tidak boleh, saudaraku. Bahkan ketika ada orang yang memberikan salam kepada saya dan saya tahu orang itu tidak seagama, sekeyakinan, seakidah dengan saya, tidak boleh saya jawab salam. Bahkan disuruh menjawab apabila orang itu mengatakan, Assalamualaikum Bang Pendi. Lam jawabnya, wassalam jawabnya. Jadi acuh tak acuh, saudaraku. Tidak ikhlas menjawab salam. Nah, ini dia, saudaraku. Tetapi ketika saya bertemu dengan Yesus, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan dia. Ketika membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hidup saya benar-benar berubah. Pola pikir saya benar-benar berubah, saudaraku. Dan hidup saya hari ini bukan hidup saya yang lama sebelum saya mengenal Kristus. Benar-benar Tuhan ubahkan. Kalau dulu hidup dalam keagamaan, apabila saya melihat orang yang tidak seiman, seagama, seakidah dengan saya marah, saya benci sekali. Tetapi sekarang tidak. Mau siapapun dia, tetap Tuhan menuntut saya untuk mengasihi orang itu. Mendoakan orang tersebut, bagaimana orang itu mengenal Injil, bagaimana orang itu mengenal kebenaran, bagaimana orang itu mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang mengajarkan cinta kepada sesama, yang mengajarkan bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan mengasihi sesama kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Bahkan musuh pun disuruh kasihi, saudaraku. Ini adalah ajaran Tuhan. Kalau ajaran dunia, Bapak Ibu, ajaran agama, kamu mengasihi orang yang seagama, yang sekeyakinan, yang seakidah. Kamu mengasihi apabila orang itu mengasihi kamu. Tetapi Tuhan, sekalipun dia membenci kamu, kamu harus mengasihi dia. Sayangi jiwanya. Jangan sampai jiwanya direbut oleh kuasa kegelapan.
Maka dari itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, Yesus mengajarkan kepada kita, pergilah beritakanlah Injil. Ya, pergilah beritakanlah Injil, didiklah mereka. Nah, setelah kita beritakan Injil, kita harus memuridkan orang-orang yang sudah kita injili. Jangan kita lepas begitu saja, nanti bisa liar saudaraku, tambah parah sebelum dia mengenal Injil, ya. Maka dari itu kita dituntut oleh Tuhan, selain kita memberitakan Injil, kita juga harus memuridkan orang-orang yang sudah kita injili. Artinya Bapak Ibu, kita harus merawat orang-orang yang sudah kita injili. Nah, baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kiranya video singkat ini bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya, bisa memberikan semangat kepada kita semuanya, dan bisa membuat kita bergairah di dalam kita memberitakan Injil. Kita harus semangat memberitakan Injil. Lihat orang-orang di sekitar kita, ya, karena tidak seagama, tidak sekeyakinan dengannya, membuat dia marah dengan orang lain, sehingga dia rela melakukan apapun demi agamanya. Bahkan tidak senang ketika ada orang yang di luar keyakinannya beribadah. Seharusnya yang tidak senang apabila ada orang di sekitarnya, di kampung halamannya itu, ada orang yang suka sabung ayam, ada orang yang main judi, mabuk-mabukan, berzina. Ini yang harus dilarang. Kalau orang itu beribadah, biarkan orang itu beribadah. Ya, biarkan beribadah menurut keyakinannya, menurut agama, menurut apa yang dia yakini. Jangan kita sok suci. Ya, ternyata belum tentu kita ini benar di hadapan Tuhan, tetapi kita merasa benar. Ya, jangan merasa benar. Nah, baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam bertadin, terima kasih.